Tunggu sebentar ya, Pak. Mau mulai langsung atau menunggu Pak Husen juga, Pak? Terus, halo. Selamat siang, Pak. Halo, ya. Ya, bisa kita mulai saja langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ferdiansyah. Saya mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2018. Di sini saya sebagai pewawancara untuk penelitian proyek mengenai prospek pesanan online yang ada di Anchor. Baik, boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Mata kuliah apa, Mas? Oh ya, perkenalkan nama saya Husendra Kusuma. Saya juga di sini sebagai digital strategis dari Susan Care. Halo. Selamat siang, nama saya Dias Arta Gumilar. Ini saya sebagai manajer dari Susan Care Pusat. Kalau Mas Iqbal, jurusan mata kuliah apa ini, Mas? Mata kuliah strategi pemasaran, Mas. Oh ya. Ini semester berapa ini? Semester 4. Iya. Sebenarnya saya mengundang tim juga, cuman karena tim saya berhalangan hadir, mungkin cukup bertiga saja, Mas. Oh ya. Oke, baik. Ini direkord ya, Mas? Iya. Oh ya. Untuk ini dokumentasi saja, Mas. Nggak ada untuk pihak eksternal lain. Oh ya. Baik, Mas, boleh. Oke. Boleh, tanya aja. Gini, Mas, gimana sih, gimana kondisi gerai Shoes and Care yang dikelola selama tahun 2020, yang masih berjalan sampai sekarang ini, Mas? Bagaimana kondisinya? Dan juga Putus-putus ya, San? Putus-putus. putus. Suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi lagi ya, Mas. Bagaimana kondisi perawatan sepatu Shoes and Care yang dikelola selama tahun 2020 yang masih berjalan hingga sekarang ini, Mas? Kalau ya gerai Shoes and Care yang masih dikelola, ya masih berjalan dengan bagus. Alhamdulillah. Masih tetap ada penambahan workshop baru di setiap kota. Masih tetap lancar gitu. Oke, baik. Ada kendala gitu nggak, Mas, selama masa pandemi gini?
kendala mungkin lebih ke penurunan customer ya. Karena jarang udah mulai penerapan, ada yang beberapa kota ya penerapan PSBB juga. Pasti ada penurunan customer di setiap cabang. Oke, baik. Dari Mas Husen sendiri ada yang mau menanggapi, Mas? Mungkin. Oke, langsung aja. Baik, selanjutnya aja ya, Mas, pertanyaannya. Halo? Suaranya putus-putus ya? Oke, saya ulangi aja ya, Mas. Biar lebih terdengar jelas. Yang putus-putus kayaknya punya Musen. Punya aku jelas ya, Sian. Ya, next aja, Mas. Nomor... Selanjutnya aja ya. Gimana pandangan dari Mas Husen maupun Mas Dia sendiri terkait fenomena pelanggan yang memesan jasa perawatan sepatu secara online melalui WhatsApp maupun Instagram, Mas? Aku dulu berarti ya. Ya, silakan. Ya kalau zaman yang serba online sekarang tuh pemesan jasa perawatan sepatu melalui online tuh prospeknya sangat bagus ya, karena untuk orang tuh banyak customer yang mungkin nggak sempat untuk mampir ke toko dan lebih nyaman kalau menggunakan online. Jadi sangat bagus untuk prospek ke depannya. Oke, baik. Dari Mas Husen? Oke, di sini. Halo? Oke, disconnected ya, Mas. Oh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Mas. Mungkin itu coba di chat di Mas Husen tuh coba di chat di ini, Mas. Mungkin dia belum main chat itu kali. Audionya belum. Oke, baik. Udah jelas, Mas? Kalau saya jelas dari tadi. Oke. Lancar kok. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ya. Media apa sih yang paling sering digunakan oleh pelanggan untuk memesan perawatan sepatu secara online dari Shoes and Care selama tahun 2020 yang masih berjalan ini, Mas? Kalau yang paling sering digunakan WhatsApp ya pertama. WhatsApp nanti jadi per toko tuh nanti punya WhatsApp sendiri-sendiri juga. Mungkin ada satu WhatsApp pusat nanti. Misalkan pelanggan dari luar kota yang lain nanti bisa diarahkan melalui WhatsApp pusat nanti. Yang kedua melalui line official, kita juga mempunyai line official. Ya udah dari awal Shoes and Care berdiri. Terus yang ketiga baru website. Karena website kebetulan kita baru berdiri lagi kemarin sempat mati website kita. Oke, baik. Gitu. Dari Mas Husen ada yang mau ditanggapi dulu, Mas? Atau mau... Tadi pertanyaan sebelumnya apa? Baru masuk lagi, tadi nggak dengar suara dari kamu. Oke, saya ulangi aja ya, Mas. Media apa yang sering digunakan oleh pelanggan untuk memesan jasa perawatan sepatu secara online dari Shoes and Care selama tahun 2020 ini? Nah, jadi kan kalau misalkan saat ini kan Shoes and Care lebih menggunakan Instagram sebagai platformnya ya. Tapi semenjak kita mulai mengimplementasi lagi menggunakan webnya, juga pencarian mengenai Shoes and Care juga udah mulai banyak juga di mesin pencari. Dari situ calon customer itu mulai langsung me-WhatsApp nomor kontak masing-masing cabang melalui situs web seperti itu. Oke, baik. Ya berarti jawabannya untuk pemesanan perawatan sepatu paling sering ya WhatsApp. Ya WhatsApp, melalui WhatsApp. WhatsApp, Mas. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas.
Bagaimana respon manajemen terhadap admin yang mengelola pesanan perawatan sepatu secara online dari WhatsApp maupun Instagram resmi yang dimiliki oleh pihak Sus and Care, serta jenis pelanggan apa sih yang sering menggunakan jasa perawatan sepatu selama tahun 2020 ini gitu. Itu responnya maksudnya respon bagaimana ya, Mas? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Respon seperti ini Mas, misalkan jadi pemesanan secara online itu ini mungkin lebih banyak peminatnya, ya udah kita beralih ke online saja, atau mau lebih memilih tetap ke offline saja gitu Mas. Mungkin respon. Kalau bagi kami tuh pemasaran melalui online itu adalah penunjang untuk penunjang sarana customer untuk bisa memesan melalui ini ya. Bukan beralih ke online. Jadi dari awal kita juga udah online dulu waktu awal-awal pertama menggunakan Twitter juga. Kita malah awal berdiri dulu menggunakan online, menggunakan Twitter dulu. Oke. Menggunakan Twitter. Ya. Terus kita buka offline store. Kalau untuk angka pemesanan banyak offline atau online masih banyak offline sampai tahun 2020 ini. Untuk semua outlet di seluruh Indonesia itu, Mas? Iya, kebanyakan offline. Karena kalau offline kan misalkan ada konsultasi sepatu juga lebih enak buat ngobrol sama customer service-nya. Seperti itu. Untuk yang angka terbanyak masih mahasiswa ya menurut saya. Oh, masih mahasiswa. Selain mahasiswa dari pihak mana saja Mas yang melakukan itu perawatan? Pekerja kantoran. Oh, perkantoran. Baik. Pekerja kantoran ya. Dan mahasiswa pekerja kantoran yang angka terbanyak. Mungkin kemudian Mas, selanjutnya apakah ada tolak ukur yang digunakan oleh pihak Sus and Care untuk menunjukkan tingkat kepuasan konsumen begitu Mas? Dan jika ada, tolak ukur apa yang paling sering digunakan? Kalau dari Sus and Care, tolak ukur yang sering digunakan kan kita mempunyai garansi mungkin. Jadi untuk menilai kepuasan customer Sus and Care, kalau semakin jarang customer untuk balik lagi untuk garansi, berarti mereka udah merasa puas untuk treatment yang mereka dapatkan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pelanggan sering melakukan request perawatan sepatu yang dilakukan secara khusus maupun reguler di Sus and Care selama tahun 2020 yang masih berjalan ini? Serta request apa yang paling sering diterima sih Mas dari pelanggan itu? Dan bagaimana Sus and Care mengelola pesanan online untuk perawatan sepatu yang reguler maupun khusus? Kalau request ya agak lumayan sering sih Mas. Paling banyak request itu contohnya sepatunya rusak, sepatu putih kanvas menjadi kuning karena kena air atau mungkin karena kehujanan, nggak langsung dikeringin atau nggak langsung dibawa ke Sus and Care seperti itu. Terus ada request lain misalkan kayak menghilangkan noda, bekas noda saus atau noda cat mungkin, bahkan ada yang sepatu bekas orang kecelakaan untuk menghilangkan darah di sepatu itu, pernah juga. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, apakah ada target tertentu yang diberikan kepada karyawan dari pihak manajemen mengenai perawatan sepatu secara reguler maupun khusus yang diterima dari pesanan online tersebut Mas? Kalau mungkin nanti bisa Mas Isan juga jawab ya. Kalau dari saya sih, sementara belum ada target untuk kita, karena untuk pemesanan online di website kita juga baru mulai aja berjalan. Ini dari Mas Isan punya pendapat lain. Kalau misalkan target sih, kita masih berdiskusi ya. Jadi kan ini lagi masa pandemi, dan mengenai target kan memang beberapa bisnis dari SAC juga mengalami beberapa penurunan yang lumayan juga. Dan untuk target untuk karyawan, kita masih
belum, tapi kita pakai strategi tetap omongan ya dari teman ke teman, itu yang bakal tetap lebih dipakai. Dan soalnya kan juga segmentasi kita kan saat ini mahasiswa di beberapa daerah juga kan udah mulai libur, nggak masuk ke kampus, jadi itu lumayan juga. Itu Ini jarang pakai sepatu juga. jangan jarang pakai sepatu. Dan kemungkinan emang kita mungkin agak beralih ke sektor pekerja gitu. Kalau target itu mungkin lebih belum sih, masih kita rancang ya Mas. Ya. Kalau segmentasi masih ke mahasiswa ya Mas sejauh ini? Ya, karena kebetulan banyak cabang yang dekat kampus. Oh, Iya. oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana cara Shoes and Care dalam mengantisipasi tingginya jumlah permintaan pesanan online untuk perawatan sepatu secara reguler maupun khusus, serta memerlukan berapa lama waktu pengerjaan perawatan sepatu yang reguler maupun khusus tersebut dari pesanan online, Mas? Kalau untuk lonjakan overload, kebetulan kita belum ada lonjakan ya untuk pemesanan melalui online. Masih normal semua pemesanannya. Kalau untuk estimasi sepatu itu pengerjaannya paling cepat kita fast cleaning itu bisa ditunggu sekitar 1-2 jam. Terus untuk deep cleaning itu normalnya 2-3 hari. Yang cepat gitu. Kalau untuk treatment lain reglu bisa ada aman 2 minggu sampai 3 minggu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas strategi pemasaran yang dilakukan oleh Shoes and Care untuk menarik minat pelanggan potensial yang ada di Instagram, serta promosi apakah yang paling impactful ke audiens yang ada di Instagram? Kalau dulu kita awal-awal tuh pernah memakai Instagram Ads ya dulu. Cuman untuk 3 tahun terakhir ini kita udah jarang pakai. Karena udah lumayan impact-nya Instagram ke Mungkin kalau Mas Izan punya tanggapan lain. Kalau dari saya itu ya, tadi kan Mas Yus ngomong impact-nya seperti apa kan pakai Instagram. Strateginya emang kita masih ngandalin channel sosial media ya, kayak Instagram. Tapi kita nggak buka channel kayak Facebook, kayaknya kita nggak buka ya, Mas? Gimana? Facebook? Enggak. Facebook nggak? Page Facebook nggak? Nggak kan? Nah, kita emang lebih manfaatin jumlah follower kita yang ada di Instagram, Mas. Kalau misalkan strategi penasaran, sama kalau misalkan kalau di kanal web kita ngandelin mesin mencari gitu. Soalnya nama Susan kan juga udah lumayan dikenal juga. Oke, baik. Selanjutnya Mas, apakah ada Mas strategi pemasaran yang sebelumnya sudah diterapkan dan terbukti layak masih digunakan hingga tahun 2020 ini, serta bagaimana strategi pemasaran selanjutnya yang disiapkan oleh Shoes and Care di tengah pandemi COVID-19 ini maupun setelah pandemi COVID-19 ini, Mas? Kalau ini berlaku offline sama online ya? Iya, betul Mas. Kalau strategi pemasaran kemarin yang masih layak digunakan untuk saat ini ya, kalau salah satu contohnya sebar brosur ke kampus atau sekolah seperti itu. Kalau untuk yang
strategi yang disiapkan untuk di tengah pandemi ini ya. Iya, betul Mas. Kalau misalnya yang kami online, kami menyiapkan salah satu promo di rumah aja yang udah kami terapkan kemarin. Jadi pemesanan sepatu melalui ojek online maupun SAC Drive. Jadi di kita juga ada SAC Drive itu nanti untuk jasa jemput sama antar sepatu. Jadi pelanggan customer cukup di rumah aja, nanti tim kita yang akan datang ke rumah. Oke, baik. nah di sisi lain juga terkait strategi pemasaran melalui digital, khususnya web, kita juga mulai nge-push yang namanya pemanfaatan search engine optimization sama search engine marketing ya, supaya nama kita Susankar bisa muncul di halaman pertama dari Google itu sendiri. Itu sih Mas. Selain itu ada strategi lain nggak Mas yang saat ini mau diterapkan atau bagaimana? Sementara kita matangin itu dulu ya, SAC Drive. Itu kalau di matengin kedua konsep ini dulu dari sisi offline sama sisi online-nya. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tolak ukur yang digunakan Shoes and Care untuk mengukur tingkat keberhasilan dari strategi pemasaran tersebut, Mas? Kemudian jika ada, tolak ukur apa yang sering digunakan, serta bagaimana pengaruhnya dengan kinerja pemasaran di Shoes and Care? Ini saya ambil ininya, simbolnya aja ya, tolak ukurnya. Misalkan di salah satu cabang Susankar Komunion itu kan terletak di dekat kampus UNY Jogja. Iya. Biasanya tim kita seminggu sekali sebar brosur di sana. Brosur itu berupa isinya dalamnya promo diskon juga. Nah, jika nanti customer yang datang itu banyak dari mahasiswa UNY itu berarti ya bisa dikatakan lumayan berhasil. Tolak ukur itu. Itu. Kemudian pengaruhnya bagaimana, Mas? Pengaruhnya ke kinerja pemasarannya? Pengaruhnya menambah intensitas customer yang datang. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Adakah keluhan yang diterima oleh admin Shoes and Care maupun manajemen sebagai pengaruh dari promosi iklan jasa perawatan sepatu melalui Instagram, melalui website maupun WhatsApp yang ada gitu, Mas? Serta kalau ada keluhan tersebut, keluhan apa yang paling sering ditemui gitu, Mas? Halo? Iya, Mas, silakan. Silakan, Mas. Saya ulangi kembali saja, Mas. Mungkin jika ada yang kurang jelas. Apakah ada keluhan yang diterima oleh Shoes and Care sebagai pengaruh dari promosi jasa perawatan sepatu melalui Instagram, melalui website, WhatsApp, maupun di YouTube, Mas? Serta jika ada keluhan seperti apa yang paling sering ditemui tersebut dan bagaimana solusinya?
Cek udah masuk belum, Mas? Udah masuk. Udah denger gak? Oke. Tadi gimana? Apakah ada keluhan yang diterima oleh Shoes and Care sebagai pengaruh dari promosi iklan jasa perawatan sepatu melalui Instagram, melalui Instagram maupun YouTube saja, Mas? Dan jika ada, keluhan seperti apa yang paling sering ditemui? Sama solusinya. Kalau keluhan pasti ada ya. Kalau keluhan mesti via Instagram atau via WhatsApp. Itu beberapa kali mungkin mengenai sepatunya agak kurang bersih. Nah, kita ngasih garansi kita ngelakuin cuci ulang lagi seperti itu. Itu yang kita andalkan, garansi dari SAC. Kalau misalkan terdapat keluhan dari pelanggan seperti itu. Solusinya seperti apa, Mas? Jika ada solusinya? Kalau solusinya kita emang ngandelin garansi. Jadi kalau misalkan ada keluhan dari pelanggan, kita ngelakuin misalkan dari pelanggan pakai layanan deep cleaning tapi belum puas, kita ngelakuin hal yang sama lagi. Pengulangan 2 kali servicesnya. Masuk nggak suaranya? Iya, masuk, Mas. Masuk. Selanjutnya, Mas, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Shoes and Care dalam mengantisipasi turunnya jumlah permintaan pesanan online untuk perawatan sepatu secara reguler maupun khusus sebagai efek dari promosi di Instagram, YouTube, maupun sosial media lainnya, Mas? Kalau terkait penurunan sih, kita lebih ngelakuin follow up ya, by chat. Kalau misalkan udah pernah datang via online, kita kan otomatis dapetin nomornya. Nah, kita follow up menggunakan nomor HP ke customer kita, seperti itu. Oke. Untuk menambahkan, Berlaku untuk reguler dan khusus ya, Mas? halo. Iya. Iya. Saya mau nambahin kalau untuk ini mengantisipasinya sih, selain update promo info, itu juga sering update before after sepatu ya di website itu tuh kami. Di Instagram. Kita mengulas juga tips and trick cara merawat sepatu juga yang sangat penting untuk diikuti juga. Oke, baik. Ada lagi, Mas, selain itu? Udah. Oke. Selanjutnya, Mas, seberapa banyak kapasitas yang disediakan oleh Shoes and Care untuk mengelola banyaknya sepatu yang membutuhkan perawatan milik pelanggan gitu, sehingga berlaku untuk reguler maupun khusus gitu, Mas? Ini maksudnya dalam satu cabang itu bisa mencuci berapa sepatu gitu? Iya, betul, Mas. Oke, gimana? Kurang lebih seperti itu. Untuk kapasitas kita unlimited ya. Karena dalam satu kota misalkan kayak Jogja, itu misalkan cabang paling utara itu Taman Kuliner misalkan. Kalau di sana overload, biasanya kita kontak ke cabang yang lain untuk dibantu untuk pengerjaan sepatunya. Jadi nggak ada ini, nggak ada ukuran kapasitas sih. Oke, baik, Mas. Oke. Dari Mas Hussein ada yang mau ditambahkan, Mas? Halo, masuk deh suaranya, Mas. Iya, masuk. Silakan, Mas.
Halo, saya mau nambahin nggak? Iya, nggak apa-apa Udah Mas. sih Mas. Udah. Terus saya sih udah. Oke, next Mas. Oke, next selanjutnya. Eh, Bagaimana cara Shoes and Care untuk mempromosikan perawatan sepatu kepada pelanggan milenial yang potensial maupun prospektif, sehingga ditujukan untuk menggunakan jasa perawatan, sehingga dimaksudkan untuk agar pelanggan tersebut menggunakan jasa perawatan sepatunya di Shoes and Care gitu, Mas. Untuk mendrive-nya bagaimana? Nah, Mas Husain. Nah, terkait tadi ya pertanyaan kepada pelanggan milenial potensial, kita selalu membawa bahwa customer itu adalah raja ya. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ke depannya SAC bakal bermitra dengan partner-partner untuk mendukung ekosistem Shoes and Care, yang mana misalkan mitra kita itu fokus segmentasinya merupakan sektor milenial seperti itu. Jadi kita bakal open terus terkait kemitraan untuk mencari segmentasi market yang baru seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Mas, selain itu? Udah cukup. Oke, selanjutnya. Apakah Shoes and Care menggunakan jasa promosi dari selebgram, influencer maupun brand ambassador, Mas, untuk mempromosikan jasa perawatan sepatu, serta mengapa Shoes and Care menggunakan jasa selebgram tersebut atau influencer tersebut? Enggak. Kalau kayak kita jarang yang pakai influencer. Kebetulan karena owner kita influencer. Influencer jadi nggak pakai. Jadi kadang kita pakai owner kita sendiri. Jadi meminimalisir, mengurangi biaya pemasaran ya, Mas? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Gimana dampak dari misalkan owner dari Shoes and Care tadi adalah seorang influencer. Nah, gimana dampaknya pada pemesanan jasa itu, apakah meningkat atau menurun? Gitu. Maksudnya kalau ownernya influencer gitu? Ya, kalau misalkan ownernya memberikan impact yang positif gitu, apakah akan mengalami kenaikan atau ada haters gitu, Mas, yang kurang menyukai? Ya pasti mengalami kenaikan ya kalau dia misalkan sering nge-share cara merawat sepatu yang baik, yang benar gimana, terus cara penanganan sepatu kalau rusak atau terkena noda atau gimana, seperti itu. Ya intinya harus menjaga citra baik. Ya, betul. Baik, Mas. Dari Mas Husain ada yang ingin ditambahkan, Mas, mungkin? Nggak ada sih, udah cukup dari Mas Dias itu. Oke, dari Mas Dias. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Misalkan, Mas, jika Shoes and Care menggunakan, misalkan Shoes and Care berkenan untuk menggunakan jasa promosi dari selebgram, influencer, atau brand ambassador lain, apakah jasa tersebut akan diganti pada waktu-waktu tertentu, Mas? Misalkan per bulan atau per tahun gitu? Misalkan. Tadi kan kita kan jarang ya pakai influencer atau selebgram. Jadi juga ada pernah. Cuman jarang banget kita pakai. Oke. Jadi juga belum ada penentuan mau diganti atau enggak bulan depan. Karena kita juga jarang memakai jasa selebgram sama influencer. Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya, Mas, apakah ada kompetitor dari Shoes and Care yang melakukan kayak kampanye campaign online di Instagram maupun YouTube itu yang eh, bisa jadi menjatuhkan citra perusahaan Shoes and Care ini sendiri atau mungkin bisa jadi menaikkan jumlah pesanan itu, Mas? Kebetulan kalau Black Campaign ya, berarti. Iya, kurang lebih seperti itu. Kebetulan belum ada, alhamdulillah. Cuman kalau kita sering menerima Kompetitor ada kompetitor banyak, punya. banyak. Yang Cuman paling kalau besar kita sering menerima disebutkan. kompetitor, kami nggak, sebenarnya sih kami nggak merasa punya kompetitor karena kami yang pertama di Indonesia dan yang terbesar untuk saat ini. Oh, oke. Jadi kita nggak ngerasa ada kompetitor sih sebenarnya. Cuma ada brand lain. Nah, seperti itu. Brand lain ya mungkin itu kompetitor. Tapi saat ini market mereka belum sebesar dari kayak Shoes and Care. Jadi misalkanlah laundry box itu, tapi segmentasinya sepatu tapi bukan sebagai prioritas. Dan misalkan ada lagi box tapi segmentasinya enggak sebesar mereka di Kalimantan. Dan itu nanti kalau misalkan terkait komputer itu, misalkan di Jakarta ada Food Lab, tapi Food Lab itu segmentasinya mereka wilayah operasionalnya hanya di Jakarta aja, di daerah Jakarta, tapi belum masuk ke daerah lain, seperti itu. Oke. Laundry box dan sebagainya. Sneakerin. Pertanyaan selanjutnya, Mas, media promosi apa yang digunakan Shoes and Care seperti event-event yang diadakan oleh owner, yang pernah diadakan oleh owner sendiri itu, apakah Shoes and Care masuk ke channel di di event tersebut atau akan mengikuti event seperti Urban Sneaker Society gitu, Mas? Dua-duanya jawabannya. Kedua-duanya. Untuk event yang diadakan oleh dokter kita, Shoes and Care ikut. Di luar event yang diadakan oleh dokter kita juga ikut. USS ikut, CSD ikut, ID ikut. Event sneaker yang di Singapura juga kita ikut dulu pernah. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya, Mas, bagaimana pandangan Mas mengenai bagaimana pandangan Mas berdua ini, bagaimana tentang konsumen atau pelanggan yang menggunakan jasa perawatan sepatu, pernah menggunakan jasa di Shoes and Care, kemudian dia jarang kembali atau memilih kompetitor lain gitu, Mas, untuk menggunakan jasanya gitu. Apakah ada yang nggak balik lagi gitu maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Karena jarang banget, jadi kita nggak tahu ya yang nggak balik lagi. Mungkin bisa aja orang itu cuman singgah sementara, misalkan domisilinya Jakarta, mungkin lagi ada meeting di Jogja dan harus sepatunya kotor untuk meeting, jadi dicuci di Shoes and Care dan besok nggak balik lagi, kan kita juga nggak tahu. Ternyata itu emang bukan domisili Jogja, seperti itu. Kalau untuk selama ini sebagian besar tetap balik lagi ya, karena kita juga punya member card untuk customer. Nah, dengan jumlah member card yang kita keluarkan, kita udah bisa tahu kalau banyak pelanggan setia yang masih balik lagi ke Shoes and Care. Kalau untuk apa tadi, Mas, member card itu sendiri mulai bisa digunakan dari kapan hingga kapan, Mas? Maksudnya ada batas waktunya berapa tahun gitu, Mas? Untuk batas waktu lifetime kita member card-nya. Selama kartu itu masih ada. Dan biasanya kita juga kalau kartunya hilang, biasanya kita juga udah punya datanya di store. Nggak bisa minta lagi. Kita nggak ada batasan sampai kapan. Lamanya pokoknya.
apakah membership itu ini Mas saling terhubung dengan misalkan seperti Bank BCA atau Bank Mandiri atau Bank BNI gitu Mas? Enggak. Ada chip sementara belum? Oh, belum. Belum ada chip. Ada MOU begitu Mas Sementara dengan belum. bank-bank tersebut gitu? Belum. Kebetulan bank lebih ke payment. Belum ke arah member card. Anjing nggak bisa bang jauh. Kenapa kalau lagi gitu? Pertanyaan opsional ya Mas untuk ini. Selanjutnya, bolehkah kami Mas sebagai peneliti meminjam data mengenai pemasaran digital trafficnya selama 2019 sampai 2020 awal kemarin Mas? Jika bersedia untuk keperluan penelitian saja. Enggak. Nah, kebetulan kita dari awal berdiri sampai sekarang ini belum pernah mengeluarkan data itu, jadi mohon maaf kita nggak bisa sharing datanya, Mas. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Yang terakhir, Mas, apakah salah satu dari Mas yang ikut bergabung di wawancara ini bersedia untuk menghadiri presentasi tim kami, Mas, di hari Sabtu esok? Kurang lebih jam 8:30, jam 9 atau jam 10, Mas. Aduh, banget ya. Karena dari dosen kami mungkin seperti menekan kami gitu Mas untuk menghadirkan narasumber yang menjadi wawancara ini. Waduh, itu perlu booking dulu Mas. Ya sebenarnya nggak terlalu perlu menanggapi Mas. Join saja pun nggak apa-apa. Kita udah menghargai gitu Mas. Join dan bergabung. Oh, oke. Kalau saya kebetulan nggak bisa. Coba besok kalau misalkan Mas Husen bisa, ya nanti saya kabarin lagi deh. Kabarin lagi Mas. Ya. Kalau untuk Sus Anchor sendiri, apakah hari Sabtu itu masuk ke weekend, Mas? Maksudnya libur atau bagaimana gitu? Atau enggak? Sabtu office tetap masuk. Oh, jadi iya. Kalau untuk toko ada yang nggak libur juga Mas. Senin full day, Senin sampai Minggu. Ada yang libur Minggu juga. Rata-rata toko Sabtu masih masuk. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Mungkin jika nanti saya ada perlu, mungkin bisa menghubungi dari Mas salah satu yang ini, atau Mas Husen atau Mas Dias nanti, untuk keperluan data dan sebagainya, gitu, dan lain-lain. Ya, boleh. Untuk wawancaranya mungkin cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang lancar atau bagaimana, mungkin karena saya juga grogi Mas mewawancarai dari pihak Sus Anchor sendiri, dan juga sebenarnya saya pun juga disindir oleh dosen saya Mas terkait memilih ini bidang jasa perawatan sepatu untuk isu bisnis yang akan saya angkat bersama tim saya, karena dosen saya pun menganggap terlalu kritis gitu terkait pemilihan isu bisnis ini, kan juga berkaitan dengan owner dari Sus Anchor sendiri gitu Mas. Mungkin dari dosen saya mungkin takutnya seperti itu gitu. Karena lagi viral ya. Dari Sus Anchor tetap profesional. Mau lagi ada kayak gimana juga. Kita tetap profesional. Karena kita di sini perusahaan, bukan followers atau apa. Iya Mas. Oke, baik. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf Mas. Tadi juga mungkin karena saya spontan ingin bertanya-tanya terkait Sus Anchor ini. Sama-sama Mas, saya juga dari pihak Sus Anchor mewakili, mohon maaf kalau ada salah kata, pemilihan kata yang kurang tepat dan lain-lain. Saya mohon maaf. Iya, baik Mas. Cukup sekian mungkin wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerja, Mas. Sukses ya, Mas, rezeki di Sus and Care-nya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih, Mas. Iya. Aduh.